Halo Sobat UT, selamat datang di podcast UT Bergerak dan Berkarya. Bersama saya Fahriansyah dari Universitas Terbuka Pontianak. Hari ini kita akan bahas topik yang sering menjadi bahan diskusi di kalangan mahasiswa akhir, yaitu bagaimana cara menunda kelulusan. Memang banyak yang mengira penundaan kelulusan ini dikarenakan mahasiswa itu malas atau tidak fokus, padahal tidak selalu begitu. Faktanya, banyak mahasiswa Universitas Terbuka justru menunda kelulusannya secara sadar untuk memperbaiki IPK dan meningkatkan nilai mata kuliah yang belum maksimal. Ya, kita ada beberapa segmen. Yang pertama adalah menunda kelulusan bukan berarti gagal. Sobat UT, kuliah di Universitas Terbuka itu istimewa karena fleksibilitasnya. Mahasiswa bisa kuliah sambil kerja, mengurus keluarga, bahkan sambil berwirausaha. Tapi fleksibilitas ini juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk mengatur strategi akademik. Beberapa mahasiswa memilih menunda kelulusan 1 atau 2 semester agar punya waktu. Yang pertama, untuk memperbaiki nilai di mata kuliah yang tertentu. Yang kedua, untuk mengulang ujian yang nilainya kurang, atau menambah bobot SKS agar IPK bisa meningkat. Jadi, menunda kelulusan bukan berarti gagal, tapi bentuk kesadaran akademik untuk menuntaskan studi dengan hasil terbaik. Segmen yang kedua adalah bagaimana mekanisme akademik penundaan kelulusan. Nah, Sobat UT, di bagian ini sangat penting sekali dipahami. Di UT, penundaan kelulusan tidak bisa dilakukan begitu saja. Jika semua mata kuliah sudah lulus dan nilai sudah memenuhi standar sesuai aturan UT untuk lulusan, maka sistem otomatis akan menyatakan mahasiswa tersebut lulus. Artinya, kalau teman-teman mahasiswa ingin menunda kelulusan, maka teman-teman wajib melakukan registrasi ulang dan mengulang mata kuliah pada semester berjalan. Jadi jangan dibiarkan teman-teman itu tidak mengikuti pembelajaran di semester selanjutnya. Dengan kata lain, mahasiswa perlu memilih mata kuliah tertentu untuk diulang. Biasanya yang nilainya masih di bawah harapan, misalnya C, B-, atau D. Jadi ingat ya, harus mengulang. Kalau tidak mengulang, teman-teman akan dinyatakan lulus kalau nilainya tadi sudah lulus semua dan juga IPK-nya sudah sesuai dengan standar Universitas Terbuka. Langkah yang penting ya, langkah ini penting sekali. Tanpa mahasiswa meregistrasi ulang, sistem UT akan langsung memproses status mahasiswa sebagai lulus. Dan begitu status teman-teman itu dinyatakan lulus, mahasiswa tidak bisa lagi memperbaiki nilai atau menaikkan IPK. Jadi teman-teman UT yang ingin menunda kelulusan demi memperbaiki IPK harus tetap melakukan registrasi ulang dan mengulang mata kuliah. Jangan sampai melewatkan registrasi, karena kalau tidak dilakukan, kelulusan akan diproses secara otomatis dan kesempatan untuk menaikkan IPK pun tidak bisa lagi. Selanjutnya kita masuk ke segmen 3 adalah strategi sukses untuk meningkatkan IPK. Nah, kalau teman-teman sudah mendaftar ulang untuk mengulang mata kuliah, gunakan kesempatan ini dengan baik. Karena kan memang teman-teman itu fokusnya adalah untuk meningkatkan IPK. Ya, ini ada beberapa strategi sederhana tapi efektif untuk meningkatkan IPK. Yang pertama, teman-teman harus bisa mengidentifikasi mata kuliah target nih. Mata kuliah mana yang teman-teman ingin ulang. Kira-kira teman-teman itu pilih yang nilainya paling berpengaruh besar terhadap IPK kumulatif. Yang kedua, teman-teman kalau sudah mengulang, diharapkan teman-teman itu mengikuti tutorial ya, baik TTM ataupun mengikuti tuton, karena nilai partisipasi dan tugas di tuton ya bisa membantu menaikkan nilai akhir teman-teman. Yang ketiga, teman-teman harus pandai mengatur waktu, jadwal belajar pribadi ya. Jadi teman-teman harus membuat rutinitas 1-2 jam setiap hari untuk mempelajari materi bahan ajar.
Yang keempat, teman-teman harus menggunakan bahan ajar digital UT, bahan ajar cetak, UT TV, video pembelajaran yang disediakan oleh UT. Karena dengan teman-teman menggunakan memanfaatkan fasilitas tersebut, di mana materinya sangat ringan sangat fleksibel dan bisa diulang kapan saja. Yang kelima ini juga strateginya untuk teman-teman mengkonsultasikan ke Salut atau dosennya. Kebanyakan kalau teman-teman di UT Pontianak teman-teman bisa nanti konsultasikan ke Salut kira-kira mana mata kuliah mana saja yang harus diulang ini, atau teman-teman juga bisa konsultasi ke penanggung jawab wilayah Jadi teman-teman di Salut dan PJW itu bisa membantu teman-teman memberikan saran mata kuliah mana yang sebaiknya diulang untuk menaikkan IPK. Selanjutnya di segmen 4 adalah bagaimana di sini kita akan melihat cerita sukses mahasiswa yang menunda kelulusan. Sobat UT, banyak contoh nyata dari mahasiswa yang berhasil dengan strategi ini. Salah satunya dengan menunda kelulusan 1 semester, mengulang 2 mata kuliah penting, dan hasilnya IPK naik menjadi 2,85 dari 2,85 menjadi 3,40. Akhirnya ia lulus dengan pujian dan diterima kerja di instansi pemerintah. Itu membuktikan bahwa menunda kelulusan dengan niat memperbaiki prestasi adalah langkah cerdas, bukan kemunduran. Ya teman-teman UT semuanya, mengapa tadi kita kembali lagi mengapa mahasiswa itu menunda kelulusan? Ini adalah salah satunya dikarenakan syarat kadang kalau kita ingin mencari kerja syarat IPK itu dibutuhkan Jadi teman-teman kami dari UT Pontianak mengharapkan minimal IPK teman-teman itu pada saat lulus adalah 3,00 karena itu dalam kategori baik Oke teman-teman jadi sobat UT, menunda kelulusan bukan berarti menyerah Itu adalah bagian dari strategi untuk memperkuat hasil akademik dan kualitas diri. Jadi teman-teman, lebih baik sedikit terlambat tetapi membawa kebanggaan daripada cepat tapi tanpa persiapan. Jadi teman-teman, lebih baik menunda 1 semester daripada teman-teman lulus tepat waktu tapi nilainya tidak bisa digunakan teman-teman, harap diingat kalau teman-teman ingin menunda kelulusan, pastikan tetap beregistrasi dan mengulang mata kuliah di semester berjalan. Jangan sampai tidak daftar ulang karena kalau tidak tahu sistem akan langsung menganggapmu lulus. Saya Fahriansyah dari UT Pontianak mengingatkan, belajar di UT itu tentang konsistensi dan kesadaran diri. Waktu bisa fleksibel tapi semangat jangan pernah redup. Sampai jumpa di episode berikutnya. UT bergerak, UT mantap, UT untuk semua.